Kenapa sih dua figur ini ya kan, Eyang Badini dan Kang Mas Richard ini bisa menjadi pemimpin di organisasi Persaudaraan Sejahtera T? Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. So, yang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas kelanjutan dari konten Bima ANF yang kemarin ya, dulur-dulur. Jadi konten Bima ANF kemarin yang membahas mengenai mengapa sih ya kan, tidak hanya ketua umum saja, baik karyawannya berikut yang menjaga Padepokan dan orang-orang yang mengisi Padepokan Agung ini harus didominasi oleh orang-orang Madiun ya. Tepatnya di kolom komentar dibenahi oleh dulur-dulur yang berdomisili di Madiun. Oke, saya akui mungkin kekurangan penyampaian saya dulur-dulur. Tidak harus orang Madiun, tapi yang penting berdomisili di Madiun ya. Yang secara otomatis agar tidak memberatkan ya. Tidak memberatkan orang yang menjalani kesehariannya di Padepokan Agung. Jadi kita sekali lagi ngobrol santai dulur-dulur, enjoy. Belakang ini kita ngobrol santai karena saya sendiri tidak ada waktu untuk ngedit seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Biasanya banyak penyampaiannya cepat, terus dipotong-potong bagian tidak penting. Karena yang tidak penting kita masukkan saja dulur-dulur. Karena ya kendala waktu dulur-dulur. Saya sekarang lebih sibuk lagi ditambah dengan kegiatan saya di bidang prestasi ya kan. Membawa atlet-atlet saya untuk bertanding, melatih atlet-atlet saya. Tambah lagi dengan istri saya juga udah mulai kerja. Di sini saya juga udah kerja. Jadi sama-sama repot, gak ada waktu senggang lagi dulur-dulur. Oke dulur-dulur, kita kembali ke topik pembahasan. Jadi kenapa sih ya kan, kok harus Padepokan Agung ini didominasi oleh orang-orang yang berdomisili di Kota Madiun? Ya kemarin bahasan kita kan karena agar mereka dalam menjalani pengabdian mereka di organisasi ini tidak keberatan ya kan. Dan apabila harus diambil dari luar Kota Madiun ya kan, ini mereka yang seperti karyawan-karyawan sekretariatnya ini mau dibayar berapa ya kan. Terus yang jaga Padepokan Agung ini mau dibayar berapa? Apalagi ketua umum yang tidak dibayar, secara otomatis pasti harus orang bukan asli Madiun, domisilinya di Madiun, karena dia kan setiap hari harus lebih intens ke Padepokan ya kan dibanding kita semua. Nah, ada komentar yang ingin Bima ANF tanggapi mengenai, cuma komentarnya ini kurang pas sih menurut Bima ANF dulu, karena bahasanya disampaikan kurang sopan lah untuk sekelas sesepuh ya kan, atau saudara tua kita ini disebut langsung dengan sebutan nama, itu menurut saya kurang pas. Kelihatannya sih bukan warga Eza sih. Hanya saja kan pasti memancing atau memprovokasi dulur-dulur Eza yang lain untuk mengomentari juga ya kan. Oh iya bener juga ya kan, kenapa Eyang Badini dan Kang Mas Richard itu juga ditunjuk sebagai ketua umum, yang padahal mereka berasal bukan dari Kota Madiun. Nah, dalam video ini gimana mungkin sedikit ingin menjelaskan mengenai logika Bima ANF sendiri ya, karena saya sendiri juga bukan pelaku sejarah, dan saya tanya ke sumber-sumbernya pun mereka pun belum bisa menjawab secara pasti, karena memang zaman dahulu itu dulur-dulur data-data dari sesepuh kita ini kurang lengkap ya kan. Kalau Mas Richard mungkin kita bisa jelaskan secara lengkap lah, tapi kalau seperti yang Badini ini kan kita hanya melihat dari historisnya saja ya kan. Jadi Kang Mas Badini atau yang biasa disebut sebagai Eyang Badini, beliau ini memang dimakamkan di Ringin Agung Magetan ya, ini saya ingat saya dulu. Tapi semasa hidup beliau ini tinggal di sebelah barat Sweko. Di sana beliau punya kediaman pada saat itu dulu. Jadi mungkin dulu bisa buka sejarah lebih jauh lagi ya kan, flashback atau cari di Facebook atau sosial media.
Di situ juga tertulis dulur-dulur banyak sekali bukti otentik di mana Eyang Badini ini tinggal di kota Madiun dan beliau punya rumah di Madiun, tepatnya di sebelah barat Pasar Seleko, kota Madiun. Jadi di sini kalau menurut logika Bima ANF, keaktifan beliau di Ejatrate ini sudah tidak akan diragukan lagi dulur-dulur. Dan adanya beliau terpilih sebagai ketua umum karena memang dia juga berdomisili di Madiun dan punya tempat tinggal di Madiun. Lalu berlanjut lagi di Kang Mas Rica. Kang Mas Rica, beliau tinggal di Sleman, Yogyakarta ya. Kalau salah dibenarkan di kolom komentar dulu. Pokoknya di Jawa Tengah. Kenapa beliau juga ditunjuk oleh Mas Tarmaji langsung sebagai ketua umum organisasi persaudaraan Sejatrate sebelum akhirnya beliau sedo ya, atau meninggalkan kita semua. Jadi kalau untuk Mas Richard sendiri, kalau kita membahas mengenai latar belakang beliau ini juga asli putra daerah kota Madiun, dan beliau menurut data yang kita baca juga lahir di kota Madiun. Jadi beliau dari kecil hingga dewasa beliau ini tinggal di kota Madiun dulu. Kalau menurut logika Bima ANF ya, dengan beliau ini yang asli putra daerah kota Madiun dan beliau ini juga besar di kota Madiun, apa ya, nggak mungkin dia punya saudara di sini atau punya kediaman di sini ya. Ini menurut logika Bima ANF ya. Jadi pada saat itu beliau ditunjuk sebagai ketua umum ini, terlepas dari beliau latar belakangnya putra asli kota Madiun ya. Di sini perlu dulu ketahui, beliau hanya ditunjuk oleh Kang Mas Tarmaji sebagai PLT ketua umum, jadi pelaksana tugas ketua umum. Kalau sekarang mungkin sebutannya apa ya dulu? Saya kurang paham, mungkin dulu yang lebih paham. Jadi di sini Mas Tarmaji memberi amanah kepada Kang Mas Richard untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua umum. Hanya saja untuk ditunjuk sebagai ketua umum, ya kan, yang 100% ketua umum. Ini kalau kita nalar dulu dari bahasa PLT ketua umum ini kan berarti beliau istilahnya di sini hanya melaksanakan tugas-tugas yang dimandati atau diperintahkan oleh Kang Mas Tarmaji. Menurut saya ini seperti itu dulu. Tapi apabila dulu ingin lebih jelasnya lagi ya bisa ditanyakan ke Wiro Anom atau dulu sepuh kita ya yang lebih memahami masalah internal organisasi ini. Nah, membahas Mas Richard ini kan jadi kita nanti akan merembet ke permasalahan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa Mas Tarmaji harus melakukan A, kenapa Mas Tarmaji harus melakukan B, dan permasalahan A, B, C, D yang banyak sekali dalam masa kepemimpinan Mas Tarmaji ini dulu. Jadi kita hanya membahas mengenai mengapa Eyang Badini itu bisa ditunjuk sebagai ketua umum dan Kang Mas Richard ini bisa ditunjuk sebagai PLT ketua umum. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi itu dulu. Kita taunya ketua umum kita yang pertama Ki Hajar Harjoutomo ya kan, terus dilanjut sama bahasan dari Joyo Hadi Suwarno, terus dilanjut Eyang Santoso misalnya dulu ya. Tapi sebenarnya dalam praktek di lapangannya ketua umum Ejatrate itu sebenarnya banyak sekali ya kan, dan di situ tidak disebutkan nama-namanya karena dulu sistemnya seperti ini dulu karena keterbatasan orang-orang atau pengurus ini dalam berorganisasi, dan mereka ini pekerjaannya kan tidak hanya di Madiun, ada yang di Surabaya, ada yang di luar kota Madiun lah pokoknya. Jadi ketika mereka menjabat sebagai ketua umum dan mereka ini dapat tugas dari pekerjaan mereka ini untuk keluar kota Madiun ya kan, jadi ada tugas di Surabaya atau memang pindah kerja di Surabaya, ini jabatan mereka sebagai ketua umum mereka lepas. Jadi dipasrahkanlah kepada orang-orang yang pada saat itu memang aktif di kota Madiun. Ini menurut saya sejarah yang saya pelajari seperti itu dulu. Jadi tidak ada yang mempertahankan posisinya sebagai ketua umum. Misalnya saya ya kan ditunjuk sebagai ketua umum, saya tinggal di Jakarta sini dan saya memasrahkan segala tugas saya ini kepada orang yang ada di Madiun.
Yang bikin rancu nanti dulur-dulur, segala dokumen-dokumen ini kan perlu diparaf atau ditandatangani oleh ketua umum, dan semua ini kan harus dibaca langsung oleh ketua umum. Kalau ketua umumnya tidak ada di Kota Madiun, ini yang tanda tangan siapa, ya kan? Terus untuk memutuskan keputusan ini nggak bisa kan kita lewat telepon saja. Kita di sini perlu ketua umum hadir, selain sebagai figur, itu juga sebagai pemimpin kita, pemimpin organisasi kita untuk memutuskan keputusan dulu. Jadi seperti itu. Kita minum dulu supaya santai dulu, biar nggak terlalu tegang. Jadi seperti itu dulu penjelasannya mengapa sih ya kan ketua umum kita ini harus berdomisili di Madiun ya. Kalau logika saya sih, karena saya juga anak anggota militer juga, semasa kecil saya tinggal di asrama dulu. Saya bertanya-tanya dulu, kenapa kok kita harus tinggal di asrama? Bukan, jawabannya nggak sesimpel itu karena belum punya rumah gitu, nggak seperti itu dulu. Jadi kan tuntutan untuk para tentara remaja ini kan memang dituntut untuk standby di batalion. Nah, apabila ada tugas mendadak harus siap. Jadi adanya mereka diberi fasilitas asrama ya kan, agar mereka ini dalam melaksanakan tugas bisa sesuai dengan SOP yang sudah diberikan. Yang nggak dapat asrama gimana? Ngontrak, ngekos. Menurut penjelasan ayah saya seperti itu dulu. Begitu juga dengan ketua umum nih, saya juga mikir dulu. Iya ya, kalau misalnya bukan orang Madiun, misalnya diambil orang, nggak usah jauh-jauh deh, orang Kediri atau orang Jombang. Kalau kerjaannya dia sesibuk itu di Jombang, terus dia harus warawirin Jombang Madiun. Kalau pakai uang pribadi, jelas nggak mungkin, habis keluarga yang jadi korban dulu. Kalau pakai uang anggaran organisasi, yang jadi korban kegiatan yang ada di organisasi. Jadi anggarannya kepake buat transport terus ya kan. Tapi insya Allah dengan sistem yang telah diberlakukan oleh PSHT saat ini ya, kepengurusan yang saya ikuti ini, dengan anggaran yang masuk dan wujud yang nyata ya kan, seperti pembangunan Padepokan baru ini dan penyelenggaraan 1 abad yang sangat luar biasa megahnya ini saya yakin, jadi anggaran itu jelas mengarahnya kemana ya kan. Karena yang memang dalam prakteknya dia menjalankan organisasi, Kang Mas Murjoko dan Kang Mas Isbiantoro ini asli orang Madiun ya, tinggal di Madiun. Tanpa ada anggaran pun mereka warawiri ke Padepokan ini nggak butuh dulu ya kan. Nggak butuh. Saya pribadi aja yang rumahnya di Madiun Utara ya kan, kalau misalnya dipanggil ke Padepokan itu ya pasti siap dulu. Karena ya memang di Madiun nggak macet, terus ya jaraknya dekat. Dan kalau asli Madiun itu kan bensin berapa sih ya kan paling. Jadi nggak ada rasa keberatan. Tapi kalau Anda dari luar kota Madiun lalu Anda tugasnya di Padepokan Agung, bisakah Anda dipanggil sewaktu-waktu? Nah, terus belum adik-adik kita ini ya kan, ini kan Jawa Timur kan daerah konflik. Ketika adik kita berbenturan dengan organisasi atau perguruan lain, ini yang dipanggil oleh aparat keamanan bukan ketua komunitasnya dulur, bukan ketua adminnya, nggak tanggung-tanggung, sekelas Kapolres atau bahkan mungkin kepala kepolisian daerah lah, itu yang dipanggilkan pasti ketua umum. Nggak mungkin admin komunitas Pangster mana, admin komunitas Terjal mana, nggak mungkin yang dipanggil adminnya dulu, pasti ya pengurus pusatnya. Jadi seperti itu dulu. Belum lagi apabila ada intinya pengambilan keputusan yang bersifat urgent. Ini kan harus tanya dulu, secara struktur organisasi harus tanya dulu ke ketua umum dan dewan pusat. Ini kalau misalnya pemimpinnya bukan di Madiun ya kan, ini kita ngambil keputusan gimana? Nah, ini nalar kita secara umum di segmen logika Bima NF seperti itu dulu.
Jadi sekali lagi kembali ke pembahasan awal tadi ya, mengenai Eyang Badini, kenapa kok bisa jadi ketua umum? Karena melihat pada zaman itu ya beliau ini punya kediaman di Kota Madiun dulu. Nah, kenapa Mas Richard ini bisa terpilih sebagai ketua PLT ketua umum ya kan? Karena yang pada saat itu Mas Tarmaji satu ya, kalau kita menalar saja ya kan, Mas Tarmaji kan masih sugeng ya kan, masih hidup. Apabila Mas Tarmaji sudah memutuskan, berarti beliau sudah memikirkan sejauh mungkin ya kan, ini nanti bagaimana jadinya. Kalau mau protes ya kenapa nggak kalau Mas Tarmaji masih hidup ya kan, sekarang udah meninggal kan, jadi pertanyaan akhirnya. Tapi menurut saya pribadi seperti itu dulu, karena ya di sisi lain Kang Mas Richard udah pensiun ya kan, terus beliau ini juga putra asli Kota Madiun, ya pasti ada lah minimal kan saudara dia yang punya kediaman di sini. Nggak harus nginep di hotel, nggak perlu ngabisin ongkos gitu loh dulu. Jadi dia terlepas dari tugas dia sebagai anggota, jadi bebas, nggak ada yang mengikat dia di luar organisasi persaudaraan serta. Nah, jadi penjelasan dari BIMANF mengenai kenapa sih dua figur ini ya kan, Eyang Badini dan Kang Mas Richard ini bisa menjadi pemimpin di organisasi persaudaraan sejahtera. Intinya tidak terlepas dari Kota Madiun dulu, karena yang memang pusat pemerintahan kita ini ya di sini. Ibarat presiden Indonesia kok tinggalnya di Malaysia, kan kurang pas. Presiden saja walaupun rumahnya di Solo, dia dituntut harus tinggal di Jakarta atau Bogor lah ya kan. Tapi apabila pemimpin Ejatrate yang birokrasinya ini dimulai dari Kota Madiun, kok dia tidak tinggal di Madiun, ini bagaimana mau memimpin organisasi ya dulu. Jadi kita terlepas dari pembahasan kita yang menyudutkan pihak manapun ya kan, karena kita tahu Ejatrate ini sudah terbagi-bagi menjadi beberapa ya kan. Yang terpenting di sini adalah 1 abad sudah terlaksana, Parapatan Luhur 2021 juga sudah terlaksana. Adanya pentingnya kita untuk menentukan pilihan ya kan, kita mau ikut yang mana. Kalau istilahnya arus bawah sih dia aman lah ya kan, aman. Aku nggak melihat sana sih, yang hatinya bersinar tetap saudaraku. Tapi kalau kita yang punya siswa, kita sebagai figur yang di situ orang yang sebagai selaku pengurus lah, kok kita bilang kita nggak rono rene, kita nggak milih salah satu, ya bohong dulu. Karena yang namanya dia aktif di organisasi itu pasti ada administrasinya, dan dia pasti aktif di salah satu kepengurusan. Kalau dia bilang nggak rono rene ya bohong dulu. Kalau bicara persaudaraan ya maaf dulu. Kalau bagi saya pribadi, siapapun yang baik dengan saya, walaupun dia dari mungkin IKSPI, Pagar Nusa, Ezawinongo, Tapak Suci, mungkin organisasi yang lain, mau Ormas Pemuda Pancasila, mau FPI, mau NU, mau Muhammadiyah, yang baik sama saya anggap semua itu adalah saudara dulu. Karena di sini kita ini sama-sama orang Indonesia dulu. Apa yang dicari ya kan? Tapi kalau sudah bicara organisasi ya kita harus punya prinsip dulu. Nah tidak bisa dulu kita menyatukan. Ya mungkin kalau seperti kayak komunitas kopdar itu kan identik dengan penggalangan dana dan ngumpul-ngumpul saja. Saya juga lama aktif di komunitas dulu. Tapi kalau bicara organisasi disatukan seperti itu tidak bisa dulu. Kita punya administrasi, adik kita ini juga bayar kan ikut organisasi. Ini harus jelas anggaran ini mengarahnya kemana. Jangan sampai terjadi atau terulang lagi kisah-kisah kelam yang sudah terjadi di Ejatrate ini. Kita benahi bersama dan kita tentukan pilihan kita masing-masing. Selebihnya kita tetap saudara dulu. Oke dulu-duluku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam bersaudara. Madiun kampung pesilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Madiun kampung pesilat, pusat terbesar yang ada di dunia